Halo dan selamat datang di Jasa Training Podcast, podcast yang membahas hal-hal apa saja mengenai riset terkini atau isu-isu terkini di dunia bioteknologi. Bersama saya Punta dan rekan saya masih sama Mifta. Halo, halo, halo. Selamat datang. Halo, halo. Apa kabar? Apa kabar? Sudah lama Wah, banget ini, udah beberapa dekade kita nggak melakukan mm-mm. berpodcast ria seperti ini. Sampai menteri gonta-ganti kita Pak Iya, podcast. sampai menteri hilang di Eropa. Tapi nanti kan menteri yang hilang ini kan menteri pertanian. Nah ini ada isu pertanian lucu nih. Riset Wes, tentang ya ada hubungannya dengan bidang pertanian, tapi pertanian modern, the real pertanian modern gitu. ada Jadi ada apa-apa. ada studi yang dipublish di Nature Plant oleh Chinese Academy of Science gitu. Dia Wes, me apa ya mengengineering bentuk buah tomat supaya dia lebih lebih sesuai, lebih ukuran bentuknya, kekerasannya lebih sesuai untuk dipanen dengan harus es uh, dipanen dipanen mesin dengan organik. mesin pemanen otomatis. Dipanen dengan mesin lah. Ya. Dan ini kan tumbuhnya juga lebih mengelompok ya Iya, ketimbang lebih aslinya. lebih kayak ke di sisi tertentu gitu ya. Iya, iya. Ya, ini istilahnya mutan lah ya, Iya, gampangannya mungkin kalau dia dia yang pakai sebuah ya. dia berfokus di sebuah vektor gitu, gene gene vektor gitu, FS8.1 gitu kan, dengan memainkan mutasi di region itu dia bisa bikin bentuk buahnya lebih lonjong, lebih kuat gitu, jadi nggak hancur ketika ditekan oleh mesin apa namanya pemanen. Ya, ini kayak salah satu apa perspektif yang baru ya memberikan insight lain bahwa Iya, mutasi nggak melulu soal ketahanan terhadap iya, ini nggak perlu patogen atau stres lingkungan resistensi. gitu. Ini juga bisa mendukung alat-alat modern atau mungkin kalau yang zamannya ini pertanian 4.0 ya. Iya, benar-benar. Jadi, jadi bisa berkesinambungan gitu ke depannya mungkin. Dan apalagi kan sekarang tuh pertanian yang sekarang kan banyak pakai otomatis gitu kan. Apalagi kemarin Ya, di apa dibumingkan banget ketika COVID kemarin kan ya future farmer gitu kan. Ya pakai otomatis, pakai drone segala macam. Tapi kan kayak kayak beberapa aplikasinya tuh kayak kebun stroberi, buah-buahnya tuh kan yang lembek-lembek gitu ya. Sedangkan pakai kan drone tapi pakai greenhouse gitu ya. kan kocak ya. Tapi kan ada. Iya, iya aja. Mungkin juga nggak cuma nanti diaplikasikan ke buah, mungkin juga ke dedaunan. Jadi kayak beberapa sayur gitu kan ada yang lebih enak batangnya atau lebih enak daunnya gitu Iya, kan, jadi lebih gampang manennya. kerennya gitu kan Eh, ya. eh. Oke. Tapi ya lucu sih apa, eh, apa namanya sudut pandang yang jarang Iya, di iya, iya. iniin untuk Jalan rekayasa ekspos juga. genetik gitu. Cina nih emang hebat Oh ini. iya, aduh Cina. Ini KW nggak ini kayaknya? Waduh, waduh, waduh. Ini TikTok shop ini kayaknya nih. Ada. Tapi ini apa selain selain yang ini ada juga sebuah studi yang cukup mengejutkan gitu, di mana apa ya patogen tanaman
Ya. Lagi-lagi patogen tanaman, jamur patogen tanaman ini diketahui Hmm. menginfeksi salah satu burung yang hampir punah, burung yang cukup langka yang hampir punah dari Australia gitu kan. Eh, ini Barat. dipublish di Microbial Genomics dari James Cook University gitu. Mereka menemukan bahwa Ya ini patogen Pantoya stewartii. buat ya patogen tanaman ya. Iya. Ini sebenarnya udah kita khawatirkan dari Iya. beberapa bulan yang lalu ya sebenarnya ini Ya bahwa di podcast yang beberapa episode lalu kita juga pernah bahas yang nyerang manusia kan? ya jamur waktu itu kan Iya. penyakit ke paru-paru, jamur tanaman padahal kan Mm-mm. cuma dia lintas ini ya apa namanya kingdom bahkan ya ini Iya, udah lintas kingdom itu. ini dan terjadi Dan lagi gitu terjadi kan. lagi. Dan ini yang cukup mungkin bikin agak kalang kabut ini spesies yang terancam punah. Ya, ya, ya. Jadi mempercepat kepunahannya nggak sih? Ya, ya apa ya? Ya kayaknya apa evolusinya emang ke arah-arah situ ya ini dari patogen-patogen cukup Ya cukup berarti membahayakan. berarti ini apa, global warming is real. Ya betul. Ini kan baru kasus yang diketahui ya. Mungkin yang nggak diketahui udah banyak dong. Ya, betul. Maksudnya ini juga another perspektif dari global warming itu sendiri ya. Iya. Kita kita kan maksudnya pandangan global warming selama ini kan langsung ke polusi, suhu bumi, padahal Iya. impact dari itu sangat Iya. luas gitu ya. Benar-benar ya, sampai yang terkecil pun dia bisa jadi masalah gitu. Nggak cuman Iya, apa namanya, kenaikan ketinggian air laut, heat shock gitu, perubahan iklim, tapi juga ya sampai ke adaptasi dari patogen itu juga ya cukup berpengaruh. iya, yaitu kayak perubahan perilaku makhluk-makhluk yang tidak kita sadari gitu kan juga. Ya, mungkin bakal Cukup. ada kepunahan kepunahan massal jilid 5 kan, udah 4 kali Ya, kan ya, kepunahan massal kan. ya Ini udah 4 kali. jilid 5 ini gara-gara ini jamur. Kan yang pertama kan gara-gara aktivitas alge kan gitu. Ya, Kedua apa ya, aku lupa. Ya, ini gara-gara patogen jamur gitu kan. Kocak juga ya. Pantoya itu bakteri ya maksudnya. Ya kan? Hmm. Ya, Oh, ya setahu Pantoya. Pantoya swarti itu bakteri ya. Ya, ya bakteri. Maksudnya kan yang changes bukan jamur kan? Iya, Bukan cuma jamur, bukan heeh, jamur. Bukan bukan cuma cuma jamur jamur. maksudnya si bakteria kan waktu itu juga pernah juga kita bahas bahwa di dalamnya mulai bentuk kromosom gitu kan. Mm-mm. Bahkan mimicking sifatnya si jamur itu sendiri juga lama-lama Iya, kayak seperti kita kan di situ si bakteria ini. iya, Pak. Mungkin bisa di riset juga itu ketemu nggak di Pantai Setiwati itu ya. Heeh. Tapi ini ada jurnal terbaru, tapi aku belum baca full sih, tentang penemuan, ada kompartemen di organel sel kita tuh yang ternyata ngandung circle DNA. Oh, Kayaknya baru tadi deh itunya publish. Aku belum baca full sih. Ya nanti di Just Atronic podcast berikutnya kita bahas lah itu. cuma kalau kalau gitu sebenarnya kok connected antara hal-hal yang kita bahas sebelumnya bahwa
ini ya kayak sel-sel dalam tubuh kita pun mempunyai alamnya sendiri Iya, ya. Sebenarnya kayak kita kemarin kita bahas apa plant growth promoting heeh, bakteria yang di tanaman itu ternyata nggak peduli itu tanaman itu iya, ada apa enggak walaupun dia memiliki impact di situ. iya itu. Ini baru tadi kayaknya, baru tadi atau kemarin gitu dia ada publish ini jurnal itu Nature apa apa gitu, lupa aku. Tapi yang jelas itu ada kompartemen dari DNA kita tuh yang nyimpen apa DNA sirkular plasmid lah, bisa dikatakan plasmid yang berasal dari luar sel ataupun dari potongan ujung telomer. Nah, fungsinya apa aku belum baca. Itu baru kayak abstrak atasnya doang aku baca tadi. Cukup unik itu. Jadi Ya memang cukup menarik kalau misalkan ya itu balik lagi ke evolusi awal prokariotik eukariotik kan tentunya. iya ya itu kan kayak kedepannya mungkin ya perspektif dari peran manusia untuk mempengaruhi hal-hal yang mempengaruhi dirinya gitu. Mm-mm. Balik kan. Ini itu cukup cukup serem sih. Ini jadi tantangan kita terhadap konservasi hewan-hewan langka nih udah beda lagi nih, selain eh, pembalakan liar gitu, kehilangan habitat, ini lagi penyakit yang tadinya harusnya nyerangnya tanaman jadi nyerangnya hewan. Nah, bahkan lama-lama kita juga jadi yang langka. Iya. Jelas jelas of us kan itu. Aduh. Tapi yang Untuk perlu diiniin sih yang kayaknya harus di garis bawahin dari si kayak mana patogen tanaman ini bisa jadi nyerang burung ini nih, kayaknya perlu di track deh, kayak mana transmisinya, potensial transmisinya ya gitu. ya itu. Jadi pasti kalau dari segi burung ataupun serangga kan memang selama ini kita kenal sebagai vektor ya Iya, untuk patogen-patogen tanaman. Kan itu kalau mungkin sebelumnya vektor sekarang kok bisa bisa nembus pertahanannya si vektor itu juga ya. iya. Yang Di, tadinya di, cuman ngebawa doang gitu, tapi ya. sekarang si si yang dibawa nih kayaknya nyaman ya, kayaknya serang ini dulu aja nih. Wah ini aja nih ngapain harus Ngapain diambil. susah-susah, jadi lebih panjang kan siklus ininya, siklus hidupnya, siklus persebarannya. Iya, Ya, ya itu kayak apa namanya, strategi survivalnya dari patogen itu juga kan, berarti kan. Jadi nggak cuman jadi vektor deh ini, tapi dia nginfeksi ini pindah gitu kan. iya, iya, iya itu butuh tracking karena runtutannya bakal panjang itu. Karena udah lintas kingdom itu kan yang burung-burung atau serangga-serangga lain kan kemungkinan bisa jadi target di situ kan. Iya. Habis itu. Runutannya cukup membagongkan itu. Iya, itu butuh ini banget, itu butuh butuh deeper, di tracking lebih dalam gitu. Siapa tahu kita nih sebenarnya kita gigit orang ternyata bawa infeksi. Di mana-mana infeksi. Gak cuman HIV kita tuh bisa transfernya, dan apalagi gitu. Media buat berpindahnya semakin ini ya. Iya.
tawar daun kena manusia Bervarian. adalah mungkin bakal Itu bukan terjadi. jokes lagi. Bukan jokes lagi itu kayaknya. Tuh kan gitu. Tuh kan apa aku bilang gitu. Nih, ada ini, ada ini, ada sebuah riset lucu lagi nih. Kamu jangan kebanyakan minum kopi, Mif. Kopi Aduh. kopi bisa mengubah bentuk muka nih. Ada jurnal, ada studi yang dipublish di Toxicological Science oleh peneliti dari Jepang ini. Emang ini kalau yang udah kebentuk gitu bisa kepengaruh juga. Kan, Ini kan ini facial development ya kan ya? iya, tapi eh, ada kemungkinan bisa karena Oh. pas ya ini memang yang ininya kan masih embrionik ya, Ya, ya. embrionik. Belum. Tapi eh, yang di ininya kan apa lain apa namanya flow pembentukannya kan, flow Ya, ya, ya. pembentukannya. Ya, Jadi ya, ya. ada kemungkinan selama kita masih bertumbuh Ya. zat-zat ini Ada sel-sel baru yang develop di situ iya kan, Mas. selama Bisa. selama Ya. ini kan ya ini nggak Ya. cuman nggak cuman spesifik ke kafein kan sebenarnya di riset ini kan dia nguji 5 ya Nah, 5 substan gitu kan 5 substan yang salah satunya tuh apa namanya si kafein. kafein yang lain kan juga ada gitu dan mungkin kayak alkohol dan yang lain juga mungkin berpengaruh. Tapi kamu pernah ini nggak sih lihat meme gitu, beberapa meme tuh yang sebelum make, setelah make narkoba gitu, bentuk facial Ya, mukanya ya, ya. benar-benar jauh berbeda kan memang. Iya, iya, memang berbeda. Pernahnya. Ya itu make sense lama-lama ya. Mm-mm. Jadi ya mungkin mungkin kalau di track lebih jauh gitu ya mungkin untuk jadi good looking nggak boleh konsumsi apa nantinya. Bisa jadi toh karena itu setiap substan itu arah pembentukannya beda jauh loh. Di Iya, iya. di riset ini kan dia pakai visualisasinya dengan fluoresen kan. Nge-reveal-nya beda semua itu. Ada kafein, ada salicylic acid, ada varfarin, ada valproic acid, ada methanolterex-T itu facial development-nya itu arahnya tuh beda-beda gitu. Ada pattern-nya ya Ada di situ. pattern-nya gitu. Yang ini fokusnya di sini, yang ini fokusnya di sini. Ya mungkin kalau mau mancung nanti apa gitu. Ya itu kan Apalagi di zaman sekarang yang good looking itu adalah privilege loh. ya, ya, ya betul. Ini kan bisa mengurangi apa treatment Iya. buat perawatan kali ya. Iya, mungkin Jadi dan bisa juga kons- dipakai untuk development skincare. Ya mungkin beberapa ya itu. skincare tertentu bisa merubah eh, development bentuk muka ke arah yang sebenarnya tidak diinginkan walaupun hasilnya di kulit bagus gitu. Mungkin bisa menurunkan itu. Ya, ya vitamin wajah gitu ya yang Iya, dikonsumsi nanti tadinya. yang disuntik gitu. Cukup cukup lucu ya. Jadi sebenarnya aplikasinya itu nggak cuman sekedar apa namanya, oh ada
nggak boleh konsumsi, tapi juga bisa untuk banyak gitu development skincare, apa produk-produk kosmetik gitu, mungkin bedak atau segala macam yang ditempelin di muka gitu kan, Iya, iya, berpengaruh. iya. Cuma kalau jangka panjangnya kan kita Mm-mm. masih perlu melihat hal Iya, ini secara holistik ya. iya, Soalnya banyak produk-produk yang udah rilis baru ketahuan side effect-nya setelah udah iya. tersebar kan itu. Setelah ya, karena kan pengujian, ya keterbatasan pengujian laboratorium dan apa ya, sampel awal itu apa, Iya, clinical trial 1 2 3 ini kan cuman sampel yang kecil ya sebenarnya dibandingkan populasi yang luas gitu kan. dan expanding nih sekarang tambah terus. Ya, Bagus. jadi jadi patogen itu penyelamat kita apa? Nggak tahu. Nggak tahu. Kayak kayak hampir kalau misalkan kita agak dikonekin kayak mekanisme kontrol alaminya dari si bumi ini juga kasih ini. Mungkin ya itu sistem Sebenarnya. imunnya bumi kayaknya. Oh, sistem imunnya Kita di bumi. patogennya bumi. Sok-sokan go green tapi ini apa, electric vehicle gitu kan. Ya ngerusak-ngerusak juga tetap. Apa bedanya? So-soan banget sih. Itu kali jadi bumi ya. Iya, sok-sokan apa namanya? Apa karbon, pengurangan emisi karbon tapi ini karbon yang lain yang dibakar. Mindahin doang itu namanya. Maunya apa sih lu gitu. Udah nih gue kasih. Aduh, demam dulu kan, sistem imunnya bekerja nih. Ini patogen-patogen ini. Iya kan, global warming kan kayak kita demam Ya, gitu kan. betul itu. Kayak kita demam gitu kan, suhu tubuh kita meningkat, sel imunnya bekerja bersamaan dengan peningkatan sistem, apa, peningkatan suhu tubuh, ngilangin patogen. Nah, ini juga bumi juga gitu. Suhunya meningkat, terus dia bikin ini sistem imunnya nih yang mikrob-mikrob ini, terus Kita kita patogennya. patogennya. Makanya kayak di Paris itu kan abis kemarin apa, banyak banyak apa, tikus, sekarang banyak kutunya kan. Iya, iya. Besok Black Death Iya, ya, jilid itu, 2. itu lucu itu. Oh, Black Death jilid berapa? 4, 3. 2 Pelagu jilid 4. Black Black jilid 4 4. itu. Black Death jilid 2, Black jilid 4. Mampus. Ya mungkin itu dulu lah bahasan Jasa Trading Podcast edisi kali ini. Mungkin di episode depan kita akan bahas yang plasmid yang ada di penemuan kompar kompartemen Luar plasmid yang sirkular ada ini. di eukariotik. Itu seru. Oke, oke. Ya, Ah, sampai jumpa di Jasa Trading berikutnya. Saya Punta dan rekan saya Miftah. Bye bye. yuk. Bye-bye.